Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tim dari Aktivasi Publik 2 Jakban. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa bergabung dan bersama dalam agenda pada pagi hari ini. Jadi seperti biasa yang kita lakukan adalah safety briefing, di mana kami ingin melihat bagaimana rekan-rekan ini timnya dari PT GSP ya melakukan safety briefing sebelum memulai pekerjaan ke lapangan, gitu. Jadi bisa kita langsungkan aja ya agar teman-teman juga bisa, lebih cepat melanjutkan pekerjaannya. Saya persilahkan dulu mungkin dari Mas Aryo sebagai pembuka, Mas, Ya, siap. dipersilahkan. Terima kasih Mbak Anissa dan Mas Anggara. Mungkin sebelumnya kita juga mengagendakan safety talk ini juga sudah dari sebulan yang lalu, Mas, mungkin ya Mbak, saya terakhir itu. Jadi hari ini saya hanya bisa menghadirkan satu rekanan kami, Mbak, dari PT GSP yang saat ini memang akan proses melakukan penarikan kabel dan juga jointing. Izin nanti akan dijelaskan lebih detail safety talk di lapangan secara langsung oleh Mas Triman dari PT GSP. Izin Mas Triman, waktunya dipersilahkan ya. Baik Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mitra Icon Plus, yaitu PT Gerbang Sinergi Prima. Hari ini untuk teman-teman ada jadwal untuk masalah perapian juga masih ada, Mas. Terus untuk progres hari ini dari tim Mas PHE Tower yang di Kebagusan ya, itu satu. Terus dari sisi Bang Sanusi lanjut di survei Hypernet Indodata, Mas. Terus untuk yang set Dwi Mulya itu coupling kelurahan join dan Tesco, Mas. Terus 2 tim ke jaringan akses fiber untuk tracing core di TPK Nurul Ilmi Lido. Udah sih Mas, paling gitu Mas untuk jadwal kita Mas hari ini. Selain jadwal bisa dijelaskan juga ya Mas Triman, artinya kan tadi kan ada 4 tim yang bergerak ya. Kalau saya lihat ada yang survei, ada Betul. yang perapihan, ada gak ya timnya ya? Atau enggak ada? Perapihan paling sedikit sih Mas, cuman itu di PT Plexo itu yang penarikan akses point, Mas. Berarti artinya kan perapihan tetap ada, dan artinya perapihan ini kan dari sisi kabel fiber optik yang ada di outdoor ya, benar ya? Bukan sih Mas, penarikan untuk kabel LAN Mas UTP, tapi jaraknya itu lumayan jauh sih Mas, dan ada ketinggian juga. Berarti ada potensi ketinggian ya Mas ya di situ ya, walaupun betul, tarikan indoor ada ya. Mas. Betul, itu menggunakan forklift sih Mas, antara 5-6 meter forkliftnya juga. Oke Mas, wah menarik nih Mas. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut Mas ya, terkait dengan kesiapan teman-teman ataupun penggunaan K3 yang sudah disiapkan hari ini Mas ya. Baik yang untuk survei, baik yang untuk tadi perapihan, sama yang untuk teskom di lapangan, Mas Riman. Oke. Sekali lagi Mas, untuk menggunakan ketinggian itu ada forklift yang kita disiapkan oleh PIC di lokasi, yaitu di PT Plexo Solusi Indonesia di daerah Tangerang, Banten Mas. Itu kita diizinkan untuk masalah penggunaan trolleynya. Terus nanti untuk masalah K3-nya nanti dibantu sama dari pihak user Mas. Ada pengawas K3-nya juga dari pihak user Mas. Ya, artinya untuk pengawas K3 dan pengemudi forkliftnya ya, harusnya forklift itu kan kendaraan ya Mas ya, koreksi saya ya. Betul Mas. Betul kan ya, itu artinya nanti dari pihak customer ya di lokasi ya. Betul. Siap, saya mungkin izin menyampaikan untuk K3 dari teman-teman GSP juga bisa disiapkan juga ya Mas ya. Terlebih pekerjaannya kan di ketinggian, paling tidak 2 orang, 1 untuk mengeksekusi, 1 untuk mengawasi. Seperti itu Mas Riman ya. Walaupun memang dari sisi pelanggan juga sudah menyiapkan K3 untuk pengawasan pekerjaan. Nah, kalau dari perlengkapannya sendiri Mas, boleh dijelasin Mas dari teman-teman masing-masing perlengkapannya yang sudah ataupun siap digunakan.
Paling kalau misalkan untuk perlengkapannya itu helm safety Mas yang lebih utama, terus yang kedua juga safety belt, terus sama rompi Mas. Tapi ketika kalau misalkan kita udah sampai lokasi juga di lokasi user juga udah disediain Mas. Oke, siap. Berarti itu untuk yang lokasi Tangerang Mas. Kalau yang untuk survei dan Teskom Betul, yang seperti apa Mas persiapannya? Apakah kalau ada bener Mas. kegiatan di POP ataupun kegiatan di sisi user saja? Mungkin bisa dijelasin Mas. Untuk yang join dan Teskom itu set Dwi Mulya Mas, Kapling Sindang Sari, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran di Serang Banten Mas. Nah itu kita tappingnya ke sisi FAT, terus sama sisi user itu tinggal terminasi ODF dan langsung Teskom. Paling itu doang sih Mas, ada Artinya ketinggiannya tetap di ada pekerjaan tapping ketinggian FAT. juga ya untuk yang pekerjaan Teskom. Betul Mas. Karena kan ada jointing di sisi FAT dan juga Teskom di sisi pelanggan. Untuk Betul Mas. perlengkapannya sudah siap semua Mas? Kalau untuk K3-nya? tool sih udah kita siapkan semua Mas di parkiran sebelah Mas udah ada. Oke, mungkin nanti saran saya bisa digunakan kon untuk pembatas wilayah kerja gitu ya, seperti itu. Habis itu menggunakan body harness kalau memang prosesnya di ketinggian Mas. Gitu ya. Dan tetap menggunakan helm dan safety shoes Mas. Seperti itu. Ada Siap, lagi Mas yang survei mungkin yang terakhir? Kalau yang survei itu yang PT NTT Solution itu Mas, yang di PHE Tower kalau tidak salah itu Mas. Siap. Nanti mungkin ketemunya juga sama saya langsung ya. Nanti saya coba. Oke, Iya, baik Mas. yang lapangan nanti juga ke saya bareng saya itu Mas. Nanti coba saya sidak langsung lah ya. Berarti ya kita ketemu di lapangan sudah terus lengkap dengan K3 seperti itu. Oke Mas, baik Mas. Iya, siap. Mas Triman, terima kasih atas informasinya nih. Mungkin dari teman-teman K3 ada Mas Anggara di sini, Mbak Anissa, Mbak Marsha Kamila. Jika ada masukan dipersilakan Mbak. Siap, terima kasih banyak Mas Triman tadi sudah safety briefing ya, sudah dibantu present safety briefing. Saya mau make sure lagi Mas, ini berarti nanti ada 4 lokasi ya Mas ya untuk pekerjaannya ya? Betul Mbak. Oke. Ada 4 lokasi. Oke, nanti masing-masing lokasi ini satu timnya ada berapa orang Mas? Kalau untuk di sisi surveyor itu kita 1 orang Mbak. Untuk sisi surveyor, terus untuk sisi yang set Dwi Mulya, join dan Teskom itu kita 2 orang Mbak. Dari tim jointer sama tim Teskom. Terus dari sisi jaringan akses fiber itu kita tracing core Mbak. Itu saya nurunin dua orang karena itu tracingnya kita minta 2 sisi untuk bareng internal iconnya sendiri biar karena jaraknya jauh Mbak. Tracing core itu hampir 16 kilo lebih, jadi kita butuh 2 tim Mbak. Terus yang keempat itu dari PT Plexo Solution Indonesia itu 3 orang itu buat perapihan dan pemasangan akses poin serta penarikan, dan 1 orangnya itu buat K3-nya Mbak, pengawas K3-nya. Oke, jadi nanti ini Udah. Yang sebagai pengawas K3 ini Mas Triman ya untuk di tim ini. Untuk pengawas Iya betul, ada kita di sini ada K3-nya juga dan ada sertifikatnya juga Pak. Oke, baik, berarti tapi monitor ya Mas ya berarti ya, karena kan ini kan timnya dibagi-bagi, berarti untuk K3-nya sendiri ini monitor ke 4 tim di lokasi yang berbeda ini ya? Enggak Pak, kalau untuk yang 3 orang itu yang penarikan UTP, karena itu kan kita menggunakan forklift juga Mbak, itu ada ketinggian juga serta ada perapian juga. Paling yang untuk dominansi ke situ 1 Mbak. Nah, kalau untuk yang 2 lokasi lainnya itu masing-masing punya juga Mbak. Oke, berarti ada di sini ada Kang Uje buat K3 ketinggian ada, terus kalau misalkan untuk K3 umum ada juga sih Pak di kita juga. Oke, berarti tadi beberapa tim sudah ada K3-nya sendiri gitu ya Mas ya. Untuk yang 2 Iya, orang betul, tadi, untuk tadi yang 2 orang berarti juga salah satunya ada yang dari K3-nya ya gitu ya? Ada itu dari Kang Irwan Pak. Oke. Ada Mas Irwan. Oke, siap. Terima kasih Mas. Untuk safety briefing ini tadi untuk penjelasannya ini dari Mas Triman masih seputar perencanaan progres gitu ya, sama perlengkapan K3-nya. Betul. Nah ini Mas Triman mungkin bisa bisa ditambahkan ya untuk selanjutnya, karena ini mungkin juga masih
masih pada ngumpul gitu ya, belum sampai ke lokasi dan belum tahu bagaimana kira-kira kondisi lingkungan pekerjaan di sekitar lapangan. Jadi mungkin di sini Mas Riman bisa benar-benar ditambahkan ya materi terkait keselamatan, bagaimana kita harus aware, peduli sama keselamatan, bagaimana kita harus mitigasi, melakukan pencegahan sebelum suatu kecelakaan itu terjadi gitu. Tadi kan sudah tahu ya mungkin garis besarnya untuk pekerjaan pada hari ini adalah ketinggian. Apalagi tadi ada di forklift ya Mas ya, ketinggiannya. Itu dari ketinggian itu dari Mas Diman ini bisa diinfokan gitu ke rekan-rekan tim yang sekarang sedang kumpul gitu. Karena dari ketinggian ini bisa menumbuhkan kesadaran lagi nih ke rekan-rekan tim bahwa jangan menyepelekan, jangan meremehkan suatu ketinggian ataupun bahaya-bahaya lain. Apalagi nanti ini di forklift itu kan sebenarnya kurang sesuai standar ya Mas ya untuk forklift sendiri gitu. Karena itu bukan suatu bukan tangga ataupun scaffolding gitu ya yang bisa untuk kita mencantolkan si body harness-nya gitu. Jadi nanti mungkin harus tahu juga ini saat naik ke forklift ini si body harness-nya ini bisa dicantolkan di mana gitu untuk hook-nya gitu agar tetap bisa terpakai dari si body harness-nya gitu. Nanti ini tadi infonya ada dari K3 dari usernya juga ya Mas ya untuk yang forklift tadi ya. Iya betul Mbak. Ya, nanti itu bisa berkoordinasi ya dengan pengawas K3 dari si usernya gitu, bersinergi. Jadi benar-benar saling berkomunikasi dan dari PT GSP-nya ini untuk pengawas K3 juga harus tahu ya, harus harus mengawasi juga rekan-rekan walaupun sudah ada pengawas K3 dari usernya gitu. Dan untuk yang lain sih sepertinya APD ini sudah lengkap. Dipastikan jangan ada yang ketinggalan Mas. Untuk tadi yang bekerjanya berdua kan ini keterbatasan orang ya Mas ya untuk pekerjaan 2 orang, apalagi pekerjaan 2 orang dan ada ketinggian. Nah ini bisa dibawa Mas safety cone-nya Mas. Ada ya Mas ya, ada Mas Riman untuk safety cone-nya? Ya. Ya Mbak, mohon maaf Pak, izin kalau untuk yang 2 orang itu di sisi tapping itu kita udah join sih Mbak pas waktu penarikan itu. Jadi hari ini cuma pemasangan ODF dan Tescom aja sih Mbak. Jadi untuk jaga-jaganya apabila untuk FAT sisi tappingnya itu loss ya mau nggak mau itu nggak lama sih Mbak, cuma sebentar doang dan itu pun kita udah sambung di kemarin hari weekend Mbak untuk di sisi tappingnya. Jadi nggak ke tapping lagi kemungkinan. Oke, berarti kalau misalkan memang tidak perlu menggunakan safety cone, berarti yang di bawah ini saat rekannya naik ini harus ditingkatkan lagi ya Mas ya kewaspadaannya ya. Benar-benar dilihat karena yang di bawah ini selain sebagai pengawas, dia harus juga membantu rekannya kan ya untuk memegangi tangga ataupun mungkin membantu pekerjaan yang lain gitu. Jadi dari untuk pekerjaan yang nanti 2 orang benar-benar ditegaskan lagi aja Mas bahwa semua yang dilakukan ini harus saling termonitoring gitu. Jangan sampai nanti ada salah satu rekannya yang bekerja sendiri gitu tanpa pengawasan. Jadi benar-benar ditekankan untuk 2 orang ini harus saling melihat, saling mengingati, saling memperhatikan gitu. Terus juga untuk tes pen-nya Mas, ini sudah dibekali di masing-masing tim Mas? Kalau tes pen udah ada Mbak, ready di setiap mobil Mbak. Paling nanti ada beberapa yang belum dikasih yaitu dari tim sisi surveyor mungkin karena dia cuman survei dan enggak terkait ke tiang-tiang juga. Paling beliau aja sih Mbak, yang 2 orang itu kita belum kasih untuk tes pennya. Tapi kalau untuk tim yang action dan eksekusi sih kita udah dikasih semua Mbak. Oke, baik dari saya cukup itu ya Mas ya untuk safety briefing ini. Mungkin kalau misalkan ada info-info tambahan lagi dari Mas Riman ataupun mungkin dari masing-masing pengawas K3-nya itu bisa langsung bisa didiskusikan pada saat safety briefing ini. Juga bisa dilakukan ini ya Mas ya, review terkait near miss ataupun near miss ataupun mungkin
dari unsafe action yang rekan-rekan lakukan agar rekan-rekan ini tahu dan tidak mengulangi kembali gitu. Mungkin dari saya cukup itu. Dari Mas Anggara ada tambahan atau Mbak Marsha? Iya Mbak Ica, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Mungkin untuk next ke depannya buat safety briefingnya bisa menanyakan kondisi kesehatan tim Mas. Apalagi kan sekarang cuacanya juga lagi kurang baik ya. Emang dari kemarin kan juga hujan terus. Takutnya ada pekerja yang lagi kurang enak badan. Mungkin itu bisa ditanyakan. Terus juga hati-hati juga sekarang kan lagi hujannya lagi nggak menentu, kondisi jalanan yang licin atau nanti tangga yang licin itu bisa diperhatikan juga. Dan mungkin ya nanti di make sure juga untuk tools-tools kerjanya bisa dicek lagi. Mungkin dari saya itu Mbak Ica. Baik Mbak, siap. Terima kasih banyak Mbak. Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau dari sisi GSP apabila ada yang kurang sehat badan bisa langsung instruksiin di grup Mbak. Terus biar kalau misalkan kalau ada keperluan atau apa-apa juga kita langsung bisa di grup sih Mbak. Jadi ke monitoring semua Mbak. Siap. Mas Triman, Mas Aryu, saya izin untuk share screen ya, satu foto. Ini buat listener penurun kita. Oke, saya mau nanya ini Mas Triman, kira-kira dari foto ini ada yang kurang sesuai Mas? Ada Mbak. Apa ya Mas? Pertama dari sisi orang yang menarik kabel itu yang di sisi bawah Mbak. Beliau tidak menggunakan helm kalau tidak salah, satu. Yang kedua, celananya pendek, Mbak. Yang ketiga itu, kalau tidak salah beliau nggak pakai sepatu ya, Mbak. Nggak pakai sepatu safety ya, kalau tidak salah. Itu yang posisi yang di bawah dulu. Siap. Kalau untuk di sisi atas, nih, Mbak, saya kurang paham, Mbak. Kalau untuk yang di sisi atas, apabila trafo itu hidup, itu nggak safety Mbak kalau untuk yang di sisi itu. Tapi kalau misalkan untuk trafo tersebut mati, kemungkinan bisa ya Mbak. Nah itu dia. Saya ininya Mbak, yang dari foto yang di atasnya itu. Terus tidak ada juga untuk tangga fibernya Mbak, nggak ada. Terus dari sisi safety-nya kelengkapan buat apa namanya, safety belt-nya juga nggak ada Mbak. Setelah saya zoom. Oke, baik, terima kasih Mas Rima. Jadi ini foto untuk ini ya, untuk listener kita gitu. Jadi benar tadi yang kata Mas Riman bilang, pertama dia tidak memakai helm, lalu yang kedua ini tidak ada tangga ya. Nah ini antara mereka menggunakan tali panjat ataupun saat mereka naik ini tangganya sudah dibawa pergi oleh rekan yang lain gitu. Tapi yang krusial di sini adalah mereka ini sejajar sama trafo ya Mas ya. Tadi untuk yang Mas Triman bilang kalau misalkan trafonya mati ini untuk mungkin di sekitar trafo tidak apa-apa, tapi kan kita nggak tahu ya Mas ya kondisinya trafo ini masih hidup atau mati gitu, karena memang seharusnya untuk jarak antara pekerjaan kita sama trafo ini nggak boleh sejajar, melainkan harus ada jarak aman ya Mas ya, minimal itu 10 cm di bawah trafo. Jadi ini mungkin buat kedepannya ya Mas Triman yang minta tolong kalau misalkan nanti sekiranya ada penarikan atau mungkin pekerjaan yang memang di tiang yang ada trafonya, ini harus menjaga jarak aman ya Mas ya dari posisi trafo. Jangan sampai kita ini posisinya kepala sejajar dengan trafo gitu, karena trafo ini induksinya lumayan kerasa ya Mas ya. Dia untuk besarannya itu setara dengan tiang TM gitu 20.000 volt atau 20 kV. 20.000 Mbak. Iya betul. Jadi itu adalah tegangan yang sebenarnya itu ya cukup tinggi gitu. Kalau misalkan amit-amit ada suatu hal yang mungkin ada induksi dan lain-lain, ini bisa berefek kepada kita gitu. Bukan hanya tersetrum aja, tapi kitanya bisa pingsan gitu. Atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya ini perlu di highlight nanti untuk Mas Triman selanjutnya kalau menemukan pekerjaan seperti ini, tolong ini dieksekusi ya Mas ya, jangan sampai sejajar dengan si trafo gitu. Jadi harus beberapa sentimeter di bawah trafo gitu. Oke. Baik Mbak, siap. Mohon izin jawab Mbak. Kalau untuk penarikan di
trapo sendiri apabila ada penarikan itu kita di bawahnya trapo, Mbak. Jadi nanti untuk isi trapo itu kita menggunakan aksesoris dead end. Jadi nanti untuk kabel FO-nya kita smile ke bawah, Mbak. Oke, ya betul Mas. Memang harus seperti itu ya. Jadi ini Iya, adalah memang di foto ini adalah salah satu contoh yang salah gitu ya, yang Fatal, Mbak. memang iya jangan kita ikuti gitu. Kita tetap ikuti sesuai standar, dan kalau misalkan menemukan kendala ini bisa diinformasikan gitu ya ke pihak Icon Plus ataupun pihak PLN setempat gitu agar ditemukan solusinya. Jadi jangan kita inisiatif sendiri ya, padahal itu membahayakan gitu. Siap, Mbak. Ya. Terima kasih. Oke, dari Mas Anggar ada tambahan, Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aryo sudah memfasilitasi agenda safety briefing pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua dari GSP. Tadi adalah salah satu contoh yang salah. Kami tegaskan sekali lagi salah satu contoh yang salah. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada tim GSP atau Gerbang Sinergi Prima. Tetapi tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Jika masih ada teman-teman yang melakukan unsafe action. Banyak kerugian yang akan ditimbulkan jika satu orang saja masih ditemukan unsafe action atau aksi-aksi tidak aman. Inisiatif itu kata kuncinya. Jangan pernah berinisiatif sendiri. Lakukan diskusi kerjasama satu tim, karena kita bekerja satu tim. Utamakan keselamatan kerja dan utamakan prosedur pekerjaan yang sudah ada. Teman-teman semua, kita bekerja di area tenaga listrik. Kita juga bekerja di aset-aset PLN. Hanya Icon Plus yang mempunyai hak untuk pemanfaatan aset ketenaga listrikan yang diizinkan oleh PLN. Maka dari itu, kita jaga sebaik mungkin. Selain kehilangan nyawa, tentunya juga akan menimbulkan kerugian terkait aset-aset PLN yang mungkin nanti terdapat kecelakaan kerja. Maka dari itu saling mengingatkan. Prosedur sudah jelas, jarak aman sudah jelas antara penarikan kabel fiber optik kita di mana dan jalur ketenaga listrikan kita di mana. Jangan sampai kita melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh PLN. Supaya kita sama-sama menjaga agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu saja, terima kasih Bang Aryo, rekan-rekan semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih atas tambahannya Mas Anggar dan tadi Mbak Marsha. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita selanjutnya agar bisa sama-sama lebih baik. Oke, sebelum kita tutup mungkin dari Mas Aryo ada tambahan lagi, Mas? Dari saya cukup Mbak. Yang paling penting mungkin saya berterima kasih nih buat teman-teman di lapangan yang sudah menyempatkan lah untuk safety briefing pagi ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berlanjut di tiap harinya, tidak hanya di kegiatan safety briefing di online Zoom seperti ini. Dan kedepannya kita juga lebih taat dan memahamilah keadaan kondisi diri dan juga lingkungan. Itu saja mungkin Mbak Anissa, Mas Anggara. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, terima kasih juga dari Mas Triman dari TGSP sudah menyempatkan waktunya untuk join di agenda hari ini, dan Mas Aryo sudah memfasilitasi kami Mas untuk bisa safety briefing dengan rekan-rekan dari mitra PTGSP. Saya akhiri ya untuk agenda hari ini agar rekan-rekan juga bisa langsung melanjutkan progres. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Sama-sama semuanya. semuanya. Sama-sama.